Permisi, Bu. Ya, Dian, silahkan masuk. Selamat pagi, Halo, Bu. selamat pagi. Silahkan duduk. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Gimana kabarmu, Dian? Baik, Bu. Apakah setelah ini masih ada kegiatan? Tidak lagi. Oke, baiklah. Kalau begitu, terima kasih sudah datang ke sini untuk melakukan konseling dengan Ibu. Kita mungkin nanti selama 20-30 menit ke depan saja ya, kamu bisa menyampaikan apapun yang menjadi permasalahanmu atau alasanmu datang ke Ibu. Pembicaraan di ruangan ini akan menjadi rahasia di antara kita, sehingga kamu bisa dengan leluasa untuk menceritakan apapun yang menjadi permasalahan kamu. Seperti itu ya, Dian? Baik, Bu. Terima kasih. Baik, kalau begitu bisa kita mulai. Ada apa Dian minta untuk konseling dengan Ibu? Sekarang saya lagi bingung, Bu. Bingung? Iya, Bu. Saya lagi sangat bingung, Bu, untuk menentukan kuliah di mana dan jurusan apa yang setelah lulus SMA ini, Bu. Baik, boleh Dian ceritakan lebih detail apa yang menjadi kebingungan Dian? Jadi, saya merasa bingung karena keinginan saya dengan orang tua saya berbeda, Bu. Dari pemilihan jurusan dan juga tempat tinggal. Baik, jadi apa yang menjadi keinginan Dian dan orang tua Dian berbeda ya? Iya, Bu. Sebenarnya saya masih ragu mengenai saya mau lanjut kemana. Dan juga saya tidak ingin kuliah di Jogja, tapi orang tua saya tidak mengizinkan untuk saya kuliah di Jogja, Bu. Baik, kalau begitu Dian, apakah Dian sudah punya bayangan untuk kalau mau kuliah di luar Jogja, mau di kota mana? Sebenarnya saya belum punya bayangan tentang itu sih, Bu. Kalau untuk jurusan, apakah sudah punya bayangan ingin kuliah di jurusan apa, Dian? Kalau sesuai dengan minat saya, Bu, saya ingin kuliah di jurusan seni lukis atau sastra budaya. Tapi ini juga yang menjadi masalah karena Bapak dan Ibu saya ingin saya kuliah di jurusan ekonomi dan ekonomi atau manajemen agar bisa membesarkan warung sembako keluarga, Bu. Baik, kalau begitu. Jadi Dian ingin kuliah di seni lukis atau sastra budaya karena Dian merasa mampu di jurusan ini. Iya, Bu, karena itu sesuai dengan kemampuan saya dan bakat saya sejak kecil. Baik, lalu untuk jurusan ekonomi atau bisnis, apakah Dian juga merasa mampu? Kalau dilihat dari mampu, saya tidaknya sebenarnya mampu saja, Bu, hanya tidak minat. Oke, jadi Dian merasa mampu tapi tidak minat. Baik, kalau begitu bisa kita bahas lebih detail ya terkait apa yang kamu sampaikan. Baik, Bu. Nah, tadi Dian bilang kalau Dian tidak ingin kuliah di Jogja. Nah, apa yang membuat Dian kira-kira tidak mau untuk melanjutkan kuliah di Jogja dan ingin di luar kota? Jadi saya itu kan anak ketiga dari 3 bersaudara, Bu. Kakak saya, keduanya laki-laki dan sudah bekerja dan berkuliah di luar Jogja, Bu. Jadi saya juga ingin menunjukkan pada orang tua dan kakak-kakak saya kalau saya sebagai anak perempuan juga bisa hidup mandiri, Bu. Baik, jadi Dian ingin menunjukkan bahwa Dian sebagai anak perempuan dan juga anak terakhir juga bisa hidup mandiri di luar kota sama seperti kedua kakaknya Dian ya. Iya, Bu. Tapi sebenarnya saya juga agak mikir karena teman-teman dekat saya kebanyakan mau di Jogja saja, Bu. Lalu mereka tidak ingin hidup mandiri di luar Jogja. Baik, jadi ada pertimbangan tambahan untuk Dian, yaitu teman-teman Dian ingin tetap kuliah di Jogja. Jadi kalau Dian memilih untuk kuliah di luar Jogja akan jauh dari teman-teman Dian, seperti itu ya. Iya, Bu. Baik, kemudian dari pandangan Dian nih, apa kira-kira yang membuat orang tua Dian berkeberatan untuk melepaskan Dian kuliah di luar Jogja atau sampai tidak mengizinkan Dian untuk kuliah di luar Jogja dan tetap di Jogja? Mungkin karena saya anak perempuan dan anak terakhir, Bu. Jadi mereka khawatir jika saya harus hidup mandiri di kota lain, Bu. Baik, jadi kalau dilihat-lihat Dian juga sudah, dari apa yang Dian sampaikan, Dian sudah bisa melihat ya positifnya jadi dan negatifnya. Nah, bagaimana kalau sekarang Ibu ingin bertanya bagaimana kalau Dian tetap di Jogja dan bagaimana kalau Dian memilih untuk kuliah di luar Jogja? Kalau
saya kuliah di Jogja, saya jadi bisa tetap mudah bertemu dengan teman-teman saya. Tapi ya saya kurang bisa membuktikan pada orang tua saya kalau saya bisa hidup mandiri. Kalau kuliah di luar Jogja, saya juga sebenarnya belum punya, bayangan mau kemana. Lalu jauh dari orang tua dan teman-teman juga, Bu. Baik, kalau begitu Dian sudah cukup baik ya sebenarnya dalam melihat antara keinginan Dian dan juga hal-hal yang mempengaruhinya ya. Iya, Bu. Lalu bagaimana keinginan Dian untuk mengambil jurusan seni lukis atau sastra budaya? Ibu ingin tahu lebih lanjut. Saya merasa mampu di bidang itu, Bu, karena sejak kecil saya sering mengikuti perlombaan seni lukis dan juga, beberapa kali meraih juara. Jadi saya percaya diri akan mampu berkuliah di jurusan seni. Sebenarnya sejak Covid ketertarikan saya pada seni lukis menurun, Bu. Saya lebih suka bermain game online dan sudah jarang sekali melukis, Bu. Baik, kalau begitu. Jadi sebenarnya Dian ini berbakat dan juga bisa untuk kuliah di jurusan seni lukis ataupun sastra budaya. Tapi Dian juga ada keraguan nih, mencolok keraguan sedikit karena semenjak Covid melukisnya ini sudah agak tergantikan dengan hobi bermain game online seperti itu. Iya, Bu. Lalu apakah Dian serius dengan bermain game online ini, mungkin seperti ikut lomba, kejuaraan atau online sport gitu? Sebenarnya saya tidak begitu serius ya, Bu. Saya hanya pernah mengikuti online sport di kelas meeting sekolah. Eee, Mungkin kalau mau dilanjutkan ya hanya sebagai hobi itu saja, Bu. Baik, kalau begitu online sport ini atau game online ini bisa kita kesampingkan untuk jadi hobimu saja ya, Dian. Lalu bagaimana dengan keinginan orang tuamu untuk kamu kuliah di jurusan ekonomi atau manajemen? Kalau saya sendiri sebenarnya bukan tidak bisa, Bu. Kan saya juga memang jurusannya IPS dan nilai ekonomi dan akuntansi saya juga tidak buruk dan selama ini saya juga bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Hanya saja memang dari diri saya sendiri kurang tertarik akan jurusan itu dan tidak, kepikiran untuk memperbesarkan warung, Bu. Baik, jadi dari apa yang telah Dian sampaikan, dapat kita temukan bahwa akar masalah Dian ini berasal dari kebingungan terkait memilih jurusan kuliah dan juga kotanya. Nah, kebingungan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara keinginan Dian dengan orang tua. Hal ini yang menyebabkan Dian semakin bingung untuk memilih lanjutan yang sesuai dengan keinginan Dian, tetapi juga tetap menghargai orang tua. Bagaimana, Dian? Iya, Bu, benar seperti itu yang menyebab kebingungan saya, Bu. Baik, kalau begitu karena waktunya terbatas ya, habis ini Ibu ada kegiatan lagi dan Dian juga ingin melanjutkan kegiatannya ya, jadi izinkan Ibu merangkum ya. Dari apa yang telah Dian sampaikan, kita telah membahas kalau alasan Dian datang ini karena Dian merasa bingung mau ngambil jurusan apa dan kuliah di kota mana setelah lulus dari SMA. Nah, bingung ini muncul karena ada ketidaksesuaian dari keinginan Dian dan juga orang tua Dian, di mana Dian ingin ngambil jurusan seni lukis atau juga sastra budaya dan ingin kuliah di luar kota Jogja karena ingin membuktikan kalau Dian juga bisa mandiri. Tetapi dari orang tua Dian ingin Dian kuliah di jurusan ekonomi ataupun bisnis Iya, Bu. agar nanti bisa melanjutkan toko sembako dari orang tua Dian. Nah, kemudian orang tua Dian juga tidak setuju atau tidak mengizinkan dan berkeberatan untuk melepas Dian kuliah di luar Jogja. Ini yang membuat Dian semakin bingung untuk memilih jurusan Dian dan juga kotanya, tapi tetap menghargai keputusan orang tua Dian. Apakah sudah sesuai, Dian? Iya, Bu, sudah, benar seperti itu yang saya alami, Bu. Baik, kalau begitu karena waktunya terbatas, apakah bisa kita lanjutkan di lusa di jam yang sama, Dian? Iya, Bu, tentu bisa. Baik, kalau begitu sebelum itu Ibu juga ingin minta bantuan Dian untuk merenungkan dari pembicaraan kita tadi, dari apa hal-hal yang telah Dian
sampaikan dan juga telah kita bahas, kiranya apakah lebih baik Dian akan tetap kuliah di Jogja ataupun Dian kuliah di luar kota dan juga jurusannya. Nah, apakah Dian bisa? Baik Bu, akan saya renungkan Bu. Baik, kalau begitu bisa kita lanjutkan dulu saya, Dian. Dian bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Dian. Pamit ya Ya, Bu. Bu. Permisi Bu, selamat siang. Ya, silakan masuk. Bu. Selamat siang. Silakan duduk ya. Duduk yang nyaman. Ya Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya udah lebih baik sih Bu, setelah kemarin kita udah bahas-bahas mengenai akar permasalahan saya yang buat saya jadi bingung Bu. Oke, baik. Ini baru dari kos atau dari kelas? Setelah melanjutkan kelas Bu, tadi langsung ke sini. Oke, baik. Berarti udah makan? Sudah makan belum? Sudah Bu. Oke, berarti kita akan lanjutkan konseling kita ya. Kemarin kan kita sempat bertemu tapi tidak selesai konseling kita. Maka hari ini kita akan melanjutkan konseling kita. Lalu kemarin kan kita sudah membahas beberapa hal, lalu kita juga sudah sepakat bersama bahwa dalam konseling kita ini tidak kita berbentuk rahasia, hanya apa yang kita ceritakan dari pengalaman kamu yang kamu ceritakan hanya di sini, tidak akan keluar kemana-mana. Maka kamu jangan takut untuk bercerita ya, Dian. Ya Bu. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Ya Bu. Apakah kamu ingat apa yang telah kita bahas dan temukan kemarin? Ya Bu, saya masih ingat. Jadi akar dari permasalahan saya itu karena saya bingung mau kuliah di mana dan jurusan apa. Nah, ini juga datang karena keinginan saya dan orang tua saya itu berbeda. Saya ingin kuliah di jurusan seni lukis atau sastra budaya dan ingin kuliah di luar kota supaya bisa membuktikan bahwa saya bisa mandiri seperti kakak-kakak saya. Tetapi orang tua saya itu maunya saya kuliah di jurusan manajemen atau bisnis agar bisa mengembangkan atau melanjutkan usaha toko sembako dari orang tua saya. Juga orang tua saya itu berkeberatan Bu untuk melepaskan saya kuliah di luar Jogja. Nah, hal ini yang menyebabkan saya jadi makin bingung Bu untuk memilih jurusan dan juga di kota mana. Tetapi tetap menghargai keputusan dari orang tua saya seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Dian, kamu sudah bisa dengan cermat memperhatikan dan mengingatkan hal-hal yang telah kita bahas kemarin ya. Iya Bu, terima kasih. Baik, kalau begitu seperti yang telah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan mulai membahas terkait dengan pertimbangan lebih matang mengenai pilihan-pilihan dari hal-hal yang telah kamu sampaikan ya. Baik Bu. Oke, pertama kita perlu menentukan apakah kamu masih mempertimbangkan untuk kuliah di luar Jogja atau memilih untuk tetap di Jogja. Apakah kamu sudah memikirkannya dan bagaimana pilihanmu? Sudah Bu, saya sudah memikirkan dan merenungkannya kemarin. Jadi saya memilih untuk di Jogja saja Bu, karena ya saya belum punya bayangan untuk mau kuliah di kota mana kalau di luar Jogja, dan toh orang tua saya juga tidak mengizinkan saya Bu untuk kuliah di luar Jogja. Oke, Dian, berarti kita akan fokus di Jogja saja ya. Ya, Bu. Kira-kira dari 4 jurusan itu di universitas mana saja yang kamu tahu? Kalau di Jogja yang saya tahu pastinya ISI Bu, jurusan seni. Dan kalau akuntansi mungkin di Universitas Sanata Dharma Bu. Oke, baik. Ibu sudah mencatat beberapa beberapa universitas. Mari kita berdua lihat bersama ya. Iya Bu. Nah, ini institusi seni Indonesia, yaitu ISI di Yogyakarta, jurusan seni rupa dan seni pertunjukan memiliki akreditasi A. Lalu yang ini Universitas Atma Dahlan. Itu jurusan sastra Indonesia dan sastra Inggris di bawah Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi
terakreditasi A juga. Lalu yang ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu juga prodi ekonomi, itu juga terakreditasi A. Lalu yang ini Universitas Sanata Dharma, yaitu prodi manajemen di Fakultas Ekonomi. Lalu itu juga terakreditasi unggul oleh Lamemba. Bagaimana menurut kamu, Dian? Kalau dilihat-lihat sudah sesuai Bu. Kampus-kampusnya juga dekat dan masih bisa ditempuh dengan motor Bu. Jadi dari rumah saya bisa ditempuh dan saya bisa tetap tinggal di rumah Bu gitu. Oke, baik. Baik, setelah kita menemukan universitas yang sesuai jurusan yang Dian inginkan dan orang tua inginkan, kita akan membahas pro dan kontranya ya dari pilihan-pilihan ini. Kita kaitkan dengan apa saja yang telah kamu sampaikan sebelumnya, ditambahkan dengan prospek kerjanya menurut pandanganmu. Lalu ibu hanya akan menuntunmu dan kamu yang menyampaikan dan memikirkan apa saja pro dan kontranya ya. Baik Bu. Oke, baik. Ya, kita mulai dengan opsi pertama ya. Yang pertama itu kuliah seni isi. Apa saja yang pro dan kontranya? Kalau diisi jurusannya ya sesuai minat saya sejak kecil Bu, yaitu melukis. Meskipun saya juga sempat tertarik dengan game online, tapi saya yakin tetap bisa fokus dan juga menjalani kuliah ini dengan baik. Kalau isi ini juga kan terkenal Bu sebagai universitas yang bagus dan kualitas lulusannya juga yang bagus, sehingga kiranya ini bisa menjadi peluang baik bagi saya Bu untuk kedepannya dalam mendapatkan pekerjaan. Untuk prospek kerjanya setahu saya di Jogja masih sangat baik Bu. Ya saya bisa membayangkan pekerjaan saya nantinya sebagai seniman ataupun ilustrator Bu. Oke. Baik, kemudian kalau kuliah di sastra budaya di mana? Kalau jurusan sastra budaya juga sesuai dengan minat saya Bu. Mungkin saya masih bisa menjalaninya dengan baik. Meskipun nilai saya ya memang pas-pasan sih Bu, tapi kalau prospek kerjanya saya nantinya bisa jadi penerjemah bahasa atau menjadi ya penerjemah itu Bu kalau di Jogja, karena kan masih banyak turis juga yang berdatangan di Jogja. Oke, baik. Kalau kita lihat lagi di jurusan manajemen di UMI, apa pro dan kontranya? Kalau itu ya sesuai keinginan orang tua saya Bu, tapi kalau dari saya juga sebenarnya masih mampu. Meskipun nilai saya pas-pasan tapi lumayan bisa Bu. Kalau untuk prospek kerjanya ya saya bisa melanjutkan warung sembako orang tua saya Bu. Kalau di bidang lain mungkin bisa di bidang perbankan Bu, atau manajemen keuangan di perusahaan. Oke, baik. Kemudian kita ke jurusan ekonomi itu di Sanata Dharma, bagaimana itu? Kalau ini juga sesuai dengan keinginan orang tua saya Bu, tapi kalau dari saya juga ya mampu. Kalau untuk prospek kerjanya ya kurang lebih sama seperti manajemen juga Bu. Bisa melanjutkan warung sembako orang tua saya, dan yang lainnya ya bisa untuk di perbankan atau manajemen keuangan Bu. Oke, baik Dian. Wah, ternyata kamu sudah baik dalam melihat peluang kerjanya ya. Kemudian Ibu akan menanyakan bisakah dan inginkah pada tiap pilihan tadi kamu bisa menjawab apa bisa atau ragu atau tidak untuk setiap pilihannya yang Ibu berikan. Lalu misalnya yang kamu yakin bisa untuk kuliah manajemen, tapi ragu karena tidak ingin. Apakah bisa Dian? Iya Bu, bisa. Oke, bisa berarti bisakah dan inginkah kamu untuk kuliah seni di Yogyakarta? Iya Bu, saya bisa dan juga ingin. Ya, oke, baik. Dan yang selanjutnya, bisakah dan inginkah kuliah sastra di UD Yogyakarta?
Untuk di UAD sebenarnya agak ragu Bu untuk bisa, tapi ya saya ingin Bu. Oke, baik. Yang selanjutnya itu bisakah dan inginkah kuliah di jurusan ekonomi di UMI? Untuk bisa sih di jurusan ekonomi UMY bisa Bu, tapi ya saya ragu sih kalau saya ingin. Oke, baik. Di manajemen sadar bagaimana? Jogja. Kalau untuk manajemen saya bisa Bu, tapi untuk ingin juga saya masih ragu. Oke, baik. Dari yang telah kamu sampaikan, bisakah kamu menentukan menurutmu pilihan mana yang sekiranya kamu ingin dan mempertimbangkan? Kalau dari pertimbangan saya mungkin seni pastinya Bu, sesuai dengan keinginan saya dan minat saya. Itu bisa di pilihan pertama Bu. Kalau pilihan kedua mungkin di Sanata Dharma Bu, di prodi manajemen, karena ya jurusannya sesuai dengan keinginan orang tua saya dan saya lebih yakin mampu di manajemen daripada ekonomi Bu. Oke, baik Dian. Dari pilihanmu, Ibu akan menyimpulkannya. Jadi kita telah membahas terkait perbedaan keinginan antara kamu dan orang tuamu, baik dari pemilihan jurusan dan juga pemilihan kota. Jadi kamu memilih untuk tetap di Jogja karena belum memikirkan memiliki bayangan tentang kota lain dan agar bisa tetap dekat dengan teman-temanmu. Lalu hal ini juga sesuai dengan keinginan orang tuamu untuk kamu tetap di Jogja. Kita juga sudah membahas bagaimana kemampuan dan minat kamu serta apakah kamu mampu terhadap pilihan-pilihan tersebut. Lalu setelah itu kita telah mencari dan menemukan beberapa pilihan dari berbagai jurusan dan dari universitas di Jogja, dan kamu juga sudah memilih prioritas jurusan dan universitas yang kamu inginkan. Seperti itu ya, Dian. Iya Bu, banyak yang sudah saya pelajari dan ketahui lebih dalam terkait diri saya dan pilihan saya ke depannya dari sini Bu. Oke, baik. Lalu kira-kira apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Mungkin saya akan diskusi Bu nanti sama orang tua saya terkait pilihan yang telah saya pilih tadi, dan agar orang tua saya juga bisa ikut melihat dan mengetahui, juga mempertimbangkan pilihan-pilihan saya itu Bu. Oke, bagus sekali Dian. Diusahakan juga disampaikan dengan kata-kata yang baik, dengan tetap menegakkan keinginan kamu, tetapi juga tetap menghargai orang tua kamu ya. Iya Bu. Lalu apakah setelah itu saya boleh datang lagi pada Ibu untuk menyampaikan hasilnya Bu? Tentunya kamu boleh datang lagi, boleh. Tapi Ibu harap kamu sudah datang dengan keputusan yang sudah final ya dari diskusi dengan orang tuamu. Jadi nanti kamu bisa datang lagi untuk menanyakan terhadap pendaftaran untuk masuk di universitas mana, lalu pilihan-pilihanmu yang sekiranya masih kamu bingungkan gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu untuk bantuannya. Baik Dian, apakah masih ada hal yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan? Untuk saat ini sudah tidak ada Bu. Oke, baik Dian. Kita merangkum sedikit ya. Kamu pasti bisa menjelaskan keinginan dan kemampuanmu pada orang tuamu. Jangan berkecil hati jika kamu belum bisa kuliah di luar Jogja. Kamu juga bisa menunjukkan kemandirianmu dengan hal lain, seperti bertanggung jawab dalam proses pendidikanmu, lalu semangat dan juga untuk menjalani proses pembelajaran selanjutnya dan mempersiapkan ujian akhir ya. Jika kamu butuh bertanya apapun terkait kendala belajar atau persiapan pendaftaran universitas, kamu boleh datang lagi.
Baik Bu, terima kasih banyak untuk hari ini atas bimbingan dan juga dukungannya Bu. Ya, iya Dian, terima kasih ya juga kamu boleh datang ke Ibu untuk menceritakan kebingungan kamu. Kamu juga udah terbuka untuk cerita dengan Ibu. Uh, ya, mungkin kedepannya kamu tetap semangat ya untuk melanjutkan kuliah kamu. Ya Bu, terima kasih Bu. Kalau begitu saya izin pulang dulu ya Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu.